Bab 1403, Klub Tiada Batas. Dua urat nadi kaisar kelas atasi. Melihat dua urat esensi kaisar kelas atas, Sander Ye buru-buru berkata, "Saudaramu, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku kekurangan uang, tetapi itu urusanku sendin kamu." Sunomu mengulurkan tangannya untuk menghentikan Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Anggap saja aku meminjamkannya padamu." Sander Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sunomu berkata, "Aku tidak meminjamkannya kepadamu dengan cuma-cuma. Kakak Ye, kamu jelas bukan orang biasa. Ini juga merupakan investasi bagiku." Sander Ye mendesah pelan, "Saudaramu, aku khawatir kamu akan kehilangan segalanya." Sunomu tertawa, "Itu juga aku rela." Sander Ye tersenyum dan tidak menolak lagi. Sebagai gantinya, dia menempatkan dua nadi esensi kaisar ke dalam pagoda kecil. Dengan dua nadi esensi kaisar, energi spiritual dalam pagoda kecil dapat bertahan lebih lama. Setelah melakukan perjalanan melalui lusinan wilayah bintang, keduanya tiba di sebuah planet gelap. Di sekitar planet ini, ada beberapa aura misterius yang tersembunyi. Sander Ye melihat planet gelap itu dan bertanya, "Apakah ini peradaban rumah abadi?" Sunomu mengangguk, matanya agak panas. Setiap peninggalan peradaban rumah abadi pasti berisi benda ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ada juga bahayanya. Sander Ye melihat sekeliling dan bertanya, "Apakah orang-orang dalam kegelapan berasal dari tiga peradaban besar?" Sunomu berkata, "Ya, setelah tempat ini ditemukan, ketiga peradaban mengambil alih tempat ini. Tetapi, untuk menghindari pertempuran yang tidak perlu, ketiga peradaban tidak membagi reruntuhan peradaban rumah abadi setelah mengambil alih tempat ini. Sebaliknya, membiarkan generasi muda dari masing-masing peradaban menjelajahi reruntuhan peradaban rumah abadi ini. Salah satunya adalah untuk menghindari pertempuran skala besar, dan yang lainnya adalah untuk melatih generasi muda dari peradaban mereka sendiri." Sander Ye mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Jip. Pada saat ini, suara robekan tiba-tiba datang dari kejauhan. Sander Ye berbalik dan melihat. Ruang di kejauhan tiba-tiba retak. Lalu, seorang pria di dalam mesia muncul di udara. Saat dia muncul, gelombang aliran udara yang kuat mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya seperti gelombang air. Sander Ye mengamati mesia pada pria itu. Mesia itu berwarna gelap, dengan garis-garis yang jelas dan halus seperti cermin. Kelihatannya tampan sekali. Terlebih lagi, jelas bahwa levelnya lebih tinggi daripada mesia yang dimiliki Silo di pagoda Budo sebelumnya. Sunomu tersenyum dan berkata, "Kemarilah, Saudara Ye, izinkan aku memperkenalkan padamu. Ini adalah Saudara Kizolzi dari peradaban abadi. Dia adalah pemimpin generasi muda peradaban abadi. Yang di sebelahku adalah Saudara Ye. Meskipun dia hanya Kaisar Agung, kekuatan tempurnya yang sebenarnya jauh melampaui Kaisar Agung." Sander Ye menatap Kizolzi dan berkata sambil tersenyum, "Senang berkenalan denganmu." Kizolzi melirik Sander Ye dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Sunomu dan berkata, "Ayo pergi." Sunomu dengan cepat mencoba menenangkan keadaan, "Ayo pergi." Dipimpin oleh Sunomu, mereka bertiga berjalan menuju kejauhan. Dalam perjalanan, Sunomu mengirim pesan energi Suan kepada Sander Ye, "Saudara Ye, jangan pedulikan itu, begitulah sifat Saudara Kizolzi. Dia bersikap seperti ini kepada orang yang tidak dikenalnya. Begitu kamu mengenalnya, kamu akan menemukan bahwa dia adalah orang yang sangat baik." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku tidak keberatan." Sunomu berkata, "Itu bagus." Tepat saat hendak memasuki planet itu, Sunomu tiba-tiba membuka telapak tangannya dan dua jimat muncul. Jimat itu perlahan melayang dari tangannya. Sander Ye sedikit terkejut, "Apa ini?" Sunomu tersenyum dan berkata, "Siapapun yang masuk harus melapor,
dan setiap orang dibatasi berapa kali mereka dapat masuk. Misalnya, aku hanya dapat masuk 2 kali setahun. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, saudaramu, bukankah kamu memberiku kesempatanmu? Suno Mu mengangguk pelan, ya, tapi jangan terlalu dipikirkan. Aku mungkin hanya masuk setahun sekali. Ekspresi Sander Ye agak rumit. Saudaramu, aku telah menerima bantuan kamu berkali-kali. Ini. Suno Mu tersenyum dan berkata, itu hanya hal-hal kecil. Tidak ada yang impersonal tentang hal-hal itu. Ayo pergi. Selagi dia berbicara, dia bergegas menuju planet gelap di kejauhan. Qizhou Zi mengikuti dari belakang. Sander Ye melirik mereka berdua, lalu mengikuti mereka. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di puncak sebuah gunung. Sambil mendongak, mereka melihat barisan pegunungan yang tak berujung. Di atas pegunungan, pusaran awan gelap berkumpul dan sangat menyesakkan. Sander Ye memandang Suno Mu di sampingnya. Keduanya tampak agak hikmat saat ini. Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah relik itu ada di dalam pusaran itu. Suno Mu berkata, Saudara Ye, kamu tidak tahu bahwa seluruh planet ini adalah peninggalan. Tetapi, kecuali pusaran ini, bagian luarnya telah dieksplorasi oleh 3 peradaban utama kita. Sekarang hanya pusaran ini yang tersisa. Menurut penyelidikan kami, ada sekte super di pusaran ini. Sekte ini mungkin adalah pemimpin peradaban abadi ini. Sander Ye menatap pusaran itu, dan saat indera spiritualnya mendekati pusaran itu terhalang oleh kekuatan misterius dan tidak bisa menembusnya sama sekali. Sander Ye sedikit terkejut. Suno Mu berkata, di dalam tidak mudah. Oleh karena itu, 3 peradaban besar memiliki peraturan bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan setingkat kaisar abadi yang dapat masuk. Saudara Ye, meskipun kamu belum berada di ranah kaisar abadi, kekuatanmu telah mencapai ranah kaisar abadi. Tiba-tiba Qizhou Zi berkata, ayo pergi. Selagi dia bicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju pusaran hitam. Suno Mu menatap Sander Ye. Tepat saat Sander Ye hendak mengikutinya, Suno Mu tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Dia menyerahkannya pada Sander Ye dan berkata, pakai baju zirah bagian dalam dulu. Sander Ye melihat cincin penyimpanan itu dan terkejut. Meisha tingkat Xian. Suno Mu tersenyum dan berkata, ya. Sander Ye hendak menolak, tetapi Suno Mu berkata, ada kekuatan misterius yang menekan pusaran ini, dan Meisha tingkat Xian ini kebal terhadap tekanan semacam itu karena berteknologi tinggi, bukan peradaban seni bela diri. Izinkan aku menjelaskannya terlebih dahulu, aku meminjamkannya untuk kamu. Mendengar ini, Sander Ye tidak menolak lagi. Dia mengambil Meisha tingkat Xian dan hendak memakainya ketika Suno Mu tiba-tiba berkata, ayo masuk baru memakainya. Setelah berkata demikian, dia menariknya pergi dan menghilang di tempat. Segera, keduanya menghilang. Sesampainya di pinggiran pusaran, Sander Ye melihat ke kedalaman pusaran itu, di mana terdapat fluktuasi kekuatan misterius. Suno Mu berkata, Saudara Ye, pakailah. Sander Ye mengangguk, dia merentangkan telapak tangannya, dan Meisha tingkat Xian muncul di tangannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memakainya. Dia menoleh ke arah Suno Mu, yang tersenyum dan berkata, aku lupa. Aku harus memutus hubungan jiwaku dengannya terlebih dahulu. Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Tak lama kemudian, Meisha tingkat Xian itu mulai bergetar sedikit. Setelah beberapa saat, tampaknya sebagian energi di dalamnya menghilang. Suno Mu tersenyum dan berkata, beres. Kamu hanya perlu meneteskan setetes darah di dada baju besi itu. Sander Ye mengangguk, lalu menunjuk jarinya. Setetes darah jatuh di dada Meisha itu. Dalam sekejap, Meisha itu berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke alis Sander Ye. Tak lama kemudian,
Sander Ye merasakan ada sebuah Misha mini di lautan kesadarannya. Saat pikiran Sander Ye bergerak, sebuah Misha tiba-tiba muncul di sekelilingnya sedikit demi sedikit, seolah-olah tumbuh dari dagingnya. Sander Ye perlahan mengepalkan tangannya, dan kekuatan mengerikan berkumpul dari seluruh tubuhnya. Kekuatan pasukan ini begitu dahsyat hingga dia pun sedikit terkejut. Suno Mu tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, bagaimana?" Sander Ye mengumpulkan pikirannya dan berseru, "Itu benar-benar benda ilahi. Jika dia memakai benda ini untuk bertarung, kekuatan tempurnya setidaknya dapat meningkat 2 kali lipat. Sungguh menyimpang." Suno Mu tertawa dan berkata, "Ayo pergi." Sander Ye menatap Suno Mu, "Apakah kamu tidak akan memakainya?" Suno Mu tersenyum dan berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Selagi dia bicara, dia menghilang ke kedalaman pusaran air di kejauhan. Sander Ye melirik Suno Mu di kejauhan, dan pagoda kecil berkata, "Kakak ini sama dengan Chardiotian." Chardiotian. Sander Ye tersenyum tipis, "Aku penasaran bagaimana keadaan orang itu di Bima Sakti. Dia seharusnya ada di klub tiada batas, kan?" Haha. Sambil berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang tidak jauh. Saat melewati kedalaman pusaran itu, dia merasakan kekuatan penyegelan yang kuat, tetapi karena Misha di tubuhnya, kekuatan itu tidak berpengaruh padanya. Tak lama kemudian, Sander Ye keluar dari pusaran air, dan saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan sebuah gerbang gunung. Gerbang gunung itu terbuat dari batu-batu besar dan sangat mendominasi. Di tengah gerbang gunung, ada 3 karakter besar, Sekte Tianji. Sander Ye berjalan ke sisi Suno Mu dan Kizoshi. Suno Mu berkata dengan suara yang dalam, "Ada formasi dan seorang makhluk dewa yang menjaga gerbang gunung." Makhluk dewa dan formasi itu kalau digabungkan menjadi satu, maka kekuatan mereka sangat mengerikan. Banyak orang yang datang ke sini berhenti di sini. "Kita bertiga harus bergabung." Sander Ye berkata, "Saudaramu, silakan beri perintah." Suno Mu mengangguk, lalu berkata, "Saudara Ye, kamu membendung formasi dan saudara Kizoshi dan aku akan berurusan dengan Jenderal Makhluk Dewa." Sander Ye mengangguk, "Oke. Aku akan menahan formasi itu." Pada saat ini, Kizoshi tiba-tiba berbicara. Sander Ye menatap Kizoshi. Jelaslah bahwa pria ini tidak mempercayai dia dan Suno Mu. Suno Mu menatap Sander Ye, dan Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku bisa melakukan apa saja." Suno Mu mengangguk, "Kalau begitu, saudara Ye dan aku akan menghadapi Jenderal Makhluk Dewa, dan saudara Kizoshi akan menjaga formasi." Sambil berkata demikian, dia berjalan ke kejauhan. Ketika dia melangkah ke anak tangga batu, langit tiba-tiba bergetar. Pada saat berikutnya, sebuah formasi cahaya raksasa melayang di langit. Di tengah formasi cahaya itu, seorang makhluk dewa raksasa yang tingginya beberapa meter menukik ke bawah sambil memegang pedang panjang di tangannya. Suno Mu tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, ambil tindakan." Setelah berkata demikian, dia bergegas keluar lebih dulu. Sander Ye mengikutinya dari dekat. Melihat Sander Ye dan Suno Mu bertarung, Kizoshi di samping berubah menjadi aliran cahaya dan melayang ke langit, langsung menuju formasi. Dia langsung mengaktifkan kekuatan mechanya dan membombardir formasi itu dengan panik. Di langit, wajah Sander Ye Gang berubah ketika dia baru saja bertarung dengan makhluk dewa. Kekuatan benda ini sedikit di luar ekspektasinya. Dia benar-benar terpotong hingga hampir 1000 kaki oleh pedang lawan. Ini saat dia memiliki Misha. Jika dia tidak memiliki Misha itu, tubuh fisiknya mungkin akan terluka parah. Begitu dia berhenti, Suno Mu muncul di sampingnya. "Saudara Ye, pedangmu tidak biasa, kan?" Sander Ye mengangguk. Suno Mu mengulurkan tangannya, "Pinjamkan padaku sebentar. Aku perlu melakukan teknik rahasia yang kuat yang tidak dapat ditahan oleh benda ilahi biasa."
Sander Ye langsung menyerahkan pedang King Xuan kepadanya. Suno Mu memegang pedang King Xuan di tangannya, dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit, langsung menuju ke arah jenderal makhluk dewa raksasa. Makhluk dewa raksasa itu memegang pisau di kedua tangannya dan menebas dengan ganas ke arah Suno Mu, tetapi pada saat ini, Suno Mu tiba-tiba menghilang dari tempatnya seperti hantu, dan makhluk dewa raksasa itu menebas ke udara dengan pisaunya. Suno Mu telah muncul di belakang Qizolzi pada suatu saat, dan dia menusuk Qizolzi dengan pedang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Qizolzi bereaksi, dia menjadi sangat ketakutan. Dia tiba-tiba menarik kembali mecanya, tetapi itu tidak sebanding dengan pedang King Xuan milik Sander Ye. Pedang King Xuan dengan mudah merobek mecanya, lalu menusuk langsung ke dadanya. Kemudian, sebuah kekuatan misterius memusnahkan jiwa Qizolzi. Semuanya terjadi begitu cepat, bagaikan kilat. Pada saat Sander Ye bereaksi, Qizolzi sudah mati. Suno Mu perlahan berbalik dan menatap Sander Ye. Sander Ye menatap Suno Mu dan berkata dengan tenang, "Saudaramu, kamu tidak akan membunuhku juga, kan?" Suno Mu tiba-tiba menusuk dadanya sendiri dengan pedang King Xuan, dan kemudian dia langsung memusnahkan jiwanya sendiri. Jiwa telah hancur. Ekspresi Sander Ye membeku. Bang! Pada saat ini, selusin aura mengerikan tiba-tiba muncul di luar pusaran. Tak lama kemudian, belasan orang kuat dari peradaban abadi dan peradaban tanah kuno menyerbu masuk. Ketika mereka melihat Suno Mu dan Qizolzi tergeletak di sana, raut wajah orang-orang kuat yang menyerbu itu langsung berubah menjadi ganas, lalu tatapan mereka tertuju pada pedang dan Sander Ye yang berdiri di kejauhan. Bersambung.